Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kami akan membacakan berita jemaat Minggu 9 Mei 2021. Baik, kami akan membacakan berita pelayanan. Petugas ibadah hari Minggu di Gereja Epata Sababila yang bertugas saat ini pimpinan ibadah Bapak Pendeta Yulianson STH, liturgus Diakon Ibu Raheliana, petugas dari lingkungan Nasaret. Untuk berita lain-lain tidak ada. Demikianlah berita jemaat Minggu pagi ini. Kami ucapkan terima kasih dan selamat beribadah di rumah masing-masing. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari warga Jemaat GKI Sababila dimanapun berada. Hari ini kita beribadah dalam situasi pandemi COVID-19 dan dalam suasana baru yang disebut dengan new normal, yaitu era normal yang baru pasca pandemi. Karena itu, pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif, ekspresif sesuai dengan kemajuan teknologi dengan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Sementara itu kita akan menyanyikan nyanyian dari Kidung Baru ayat yang ketiga. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silahkan duduk kembali. Kita sambut potom dan salam dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 242. Seindah siang disinari terang, darah Tuhan menang.
Tuhanku lembut dan penyayang, yang aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, lebar dan mulia, cara Tuhan mengasihi. Mari kita berdoa memohon pengampunan dosa dan ucapan syukur kita. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dengan membawa pergumulan hidup kami masing-masing. Seraya memohon pengampunan atas salah dan dosa yang telah kami perbuat sepanjang hari-hari yang telah kami lewati. Di mana saat ini pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami, mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkanlah iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Bapa kami yang ada di sorga, di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur atas limpahan berkat dan anugerah, serta napas kehidupan yang Engkau berikan, di mana masih bisa kami nikmati dan rasakan hingga sampai pada saat ini. Tuhan Allah Bapa kami Yesus Kristus, sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau firmankan. Berkati kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian dan doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 98 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Dengan perikop saat penyelamatan sudah dekat. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Oleh lengannya yang kudus, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan napiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya dunia, serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57. Kau berfirman,
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera pada kita semua. Bagian firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada minggu pagi hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Namun sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami jemaat Tuhan kembali boleh datang menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Allah. Kiranya Engkau boleh memberkati kehidupan kami, menyuci kuduskan kehidupan kami, agar kami boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami sidang jemaat-Mu akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian dari kebenaran firman-Mu. Mari Engkau kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh dipimpin dan disertai untuk kami dapat memahami dan mengerti apa yang Tuhan Allah kehendaki melewati kehidupan kami. Biarlah hidup dan kehidupan kami senantiasa boleh diteguhkan, dikuatkan melewati kebenaran firman-Mu yang senantiasa boleh menuntun setiap langkah kehidupan kami di dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 17 dengan perikop perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam nas firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17 ini merupakan sebuah pesan, dan lebih spesifik lagi adalah sebuah perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana poinnya adalah supaya murid-muridnya hidup di dalam kasih. Tentu ini adalah sebuah perintah yang terutama di dalam kehidupan setiap orang percaya, di mana ini adalah sebuah landasan pedoman bagi setiap orang percaya di dalam mereka menjalani kehidupannya, di mana senantiasa mengedepankan ataupun mengutamakan hukum kasih di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Hal ini tentunya mempunyai maksud dan tujuan agar kasih yang selama perjalanan pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan itu tidak berhenti pada diri Yesus atau diri pribadi Yesus Kristus. Namun hal ini dilanjutkan dan diteruskan oleh murid-muridnya, dan kemudian hal ini ditularkan kepada semua orang-orang percaya untuk bagaimana mereka menyatakan kehidupannya dengan kehidupan di dalam kasih. Tentu kehidupan kasih tidak menjadi sebuah ciri khas dari kehidupan orang-orang percaya, di mana
Di mana ada kekristenan, tentunya di situ akan ada kasih, dan di dalam hidup sebagai orang-orang percaya tentunya kasih merupakan sebuah landasan utama dalam menjalani hari-hari kehidupannya. Tentu hal yang lebih penting ialah bagaimana kasih tidak hanya sebuah kata-kata, namun diwujud nyatakan dalam perbuatan, di dalam tindakan yang nyata. Karena selama kita hanya mengutarakan ataupun menyampaikan kasih hanya sebatas kata-kata ataupun perkataan, itu akan menjadi sia-sia, karena dalam firman Tuhan sendiri mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Demikian juga kasih apabila hanya diutarakan atau hanya sampai pada kata-kata, itu tidak akan berarti apa-apa bila mana tidak diwujud nyatakan dalam sikap dan perbuatan dan tindakan yang nyata di dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting ialah bagaimana pada ayat 16 mengatakan, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap di dalam kehidupan kita. Artinya Tuhan Yesus menginginkan, menghendaki bagaimana kehidupan kita orang-orang percaya ini menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah roh yang baik di dalam kehidupan kita. Seperti dalam Galatia pasal 5, di situ dikatakan buah-buah roh yang baik, di mana buah-buah roh yang baik itu adalah cinta kasih, sukacita, damai sejahtera, keadilan, kebenaran, kelemah lembutan. Ada 9 hal buah-buah roh di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, dan hal inilah yang Tuhan Allah kehendaki melewati Tuhan Yesus Kristus yang menyampaikan kepada murid-muridnya supaya kita dapat menghasilkan buah-buah roh yang baik itu di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Oleh sebab itu, kenakanlah kasih sebagai kehidupan di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Dengan kasih mengasihi, maka di situ akan ada damai sejahtera, dan tentunya di tengah tantangan pergumulan kehidupan ini tetaplah kita utamakan kasih, saling berbagi, saling mengasihi di dalam kehidupan kita, saling menguatkan, saling mendorong satu dengan yang lainnya untuk selalu taat dan setia di dalam pemberitaan Injil Tuhan. Meskipun ada banyak tantangan dan pergumulan yang kita hadapi, namun kita percaya Tuhan akan selalu menolong dan memperlengkapi kita untuk bagaimana berita Injil selalu boleh diberitakan melewati tindakan perwujudan kasih kita yang senantiasa kita nyatakan di dalam kehidupan kita, baik terhadap sesama kita maupun terhadap Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang adalah penguasa, pemilik kehidupan di dalam kehidupan kita. Kita serahkan tugas, karya, pelayanan dan pekerjaan di dalam kehidupan kita di dalam kuasa dan kasih Tuhan, maka kita pun boleh mampu untuk menyatakan kasih, bukan hanya pada sebatas kata-kata, namun kita tunjukkan di dalam kehidupan kita dengan bagaimana kita saling menguatkan, saling mengasihi, saling menolong satu dengan lainnya. Terlebih di tengah situasi pandemi ini, tentunya dibutuhkan kepekaan di dalam hidup kita untuk bagaimana kita saling berbagi, saling mengasihi di antara kita sesama umat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan memberkati tugas karya dan pelayanan di dalam kehidupan kita, umatnya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, puji dan syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang senantiasa boleh memberikan kekuatan dalam iman dan pengharapan kami kepadamu ya Allah. Kami menyerahkan keberadaan kehidupan kami jemaat Tuhan di dalam kuasa kasih Tuhan. Mari Engkau jaga pelihara kehidupan kami, terlebih Engkau lindungi kami dari segala sakit penyakit, terkhususnya dari wabah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Mari Engkau lindungi kami agar kami dapat menjalani hari-hari kehidupan kami dengan pertolongan kuasa kasih-Mu ya Allah. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam keadaan sakit, bagi mereka yang terpapar COVID-19, mari Tuhan Engkau pulihkan, Engkau jamah mereka dengan kuasa kasih-Mu, Engkau memberkati dalam pengobatan sehingga mereka boleh dipulihkan, disembuhkan dari sakit yang mereka alami. Demikian juga kami menyerahkan jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kami serahkan saudari kekasih kami Tania yang berulang tahun ke-3 tahun pada tanggal 6 Mei 2021. Biarlah kuasa kasih Tuhan selalu boleh mengiringi dan menyertai setiap perjalanan kehidupan mereka.
terlebih sukacita damai sejahtera berkat Tuhan selalu boleh mengalir di dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan kami jemaat Tuhan dalam tugas, usaha dan pekerjaan, bahkan pelayanan di dalam kehidupan kami ya Allah. Mari Tuhan sertai kami menjalani pekerjaan dan pelayanan di dalam kehidupan kami. Biarlah di dalam semuanya itu nama Tuhan selalu boleh dipermuliakan, dan kami jemaat-Mu senantiasa boleh menerima sukacita damai sejahtera daripada Engkau ya Allah. Kami berdoa bagi kehidupan para pekerja gereja Tuhan, para penetua, diakon, pendeta, penginjil dan pikaris. Mari Tuhan Kau berkati tugas, karya dan pelayanan di dalam kehidupan kami. Biarlah berkat damai sejahtera Tuhan selalu boleh hadir mengiringi setiap langkah juang kehidupan kami. Kami berdoa bagi kami sekalian yang boleh terlibat di dalam pelayanan secara virtual ini ya Tuhan, bagi kami yang boleh melayani Tuhan dan jemaat Tuhan. Berkati kehidupan kami, biarlah kami selalu boleh diberikan kesehatan dan kekuatan di dalam kami menjalankan pelayanan bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup dan kehidupan kami, tugas, karya dan pelayanan, pengharapan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa dan pertolongan Tuhan. Ini doa dan permohonan kami ya Allah, yang kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, dengan diiringi dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 133 bait yang pertama dan yang seterusnya. Ya Allah, atas segala rahmat-Mu, syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas kemuliaan walau tubuh pun lemah, syukur atas kasih sayang, karisanya dan teman. Syukur atas bunga mawar, harum indah tak terbit. Syukur atas awan hitam dalam tari berseri. Syukur atas suka duka yang memberi tiap saat, dan firman nurah pelita agar kami tak sesat. Sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri.
Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.